Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Heri. Halo Saudara Heri. Halo Saudara Richard, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudari, hari ini kita akan menikmati porsi ayat bacaan di dalam Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 40. Secara khusus perikop ini membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu kesetiaan Tuhan. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Lukas pasal 12 ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Di sini ada sebuah kutipan. Lebih dari 50 tahun yang lalu, Tuhan menyuruh saya berhenti bekerja dan melayani Dia sepenuh waktu. Ketika saya dipanggil oleh Tuhan, saya memakai cara alamiah saya menghitung-hitung penghidupan saya. Saya berkata, "Tuhan, aku rela makan daun pohon-pohonan dan minum air dari mata air di gunung-gunung. Aku puas hidup seperti itu, tetapi engkau harus merawat istri dan anak-anakku." Tentunya, Tuhan tidak membiarkan saya hidup dengan cara begitu. Dia merawat kebutuhan saya dan kebutuhan keluarga saya. Yang penting di sini adalah meskipun kita tidak memiliki iman kepada Bapa kita, tapi Dia itu setia. Beberapa orang dari antara kalian mungkin berniat melayani Tuhan sepenuh waktu. Jika Anda memiliki kecenderungan yang dalam untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, saya mendorong Anda untuk melakukannya. Keluarlah dari kapal profesi Anda, lompatlah ke dalam air, dan lihatlah apakah Anda akan tenggelam. Pengalaman saya menunjukkan setelah saya meninggalkan kapal itu, Tuhan tidak membiarkan saya tenggelam. Bagaimana pandangan Saudara Heri terhadap kutipan ini? Amin, puji Tuhan. Terima kasih Saudara Richard. Allah atau Tuhan kita, Dia adalah Sang Setia. Maka terhadap kita setiap umatnya tentu Dia juga setia. Amin. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru juga ada ayat yang mengatakan bahwa jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Ketidaksetiaan kita itu tidak bisa mengubah kesetiaan Tuhan terhadap kita. Hal ini pun juga bisa kita lihat ya, bagaimana kesetiaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Ya, bangsa itu kan selalu ya memberontak melawan Allah, berlaku tidak setia terhadap Allah, tapi Allah tetap setia dan penuh kasih terhadap mereka. Dan di dalam kesetiaan Allah terhadap umatnya tentu ada perawatan, tentu ada juga perlindungan. Ini juga bisa kita lihat ya di dalam kehidupan Abraham ya, bagaimana seorang yang disebut musafir ya, karena dia dipanggil oleh Allah dan dia menjawab panggilan itu. Dia berjalan, dan meskipun tidak tahu ke arah mana dia harus berjalan, tapi dia taat mengikuti panggilan Tuhan, dan Tuhan juga memperlihatkan kesetiaannya itu di dalam memelihara Abraham. Ya, saya rasa kesetiaan Allah itu tidak bisa diragukan. Ya. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 12 ayat 22 itu kan bahwa kita tidak perlu khawatir akan hidup kita. Apa yang hendak kita makan, apa yang hendak kita kenakan pada tubuh kita. Tentu Dia akan setia, ya, akan merawat kita, menjaga kita.
Apalagi kalau kita memang terpanggil untuk melayani Dia sepenuh waktu. Ya, Tuhan sendiri tentu ya akan menjaga dan merawat kita. Karena ketika Dia memanggil tentu adalah bagi kepentingan Tuhan. Amin. Ya, dan Tuhan tentu akan memelihara kita. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya saudara-saudari, apabila Tuhan memanggil kita, maka Dia adalah Allah yang setia. Ya, sehingga dengan demikian apapun yang kita korbankan bagi Tuhan, ya maka Tuhan akan mengingat ya setiap hal yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kemudian di sini ada kutipan lanjutan. Pada mulanya saya memberitahu Tuhan bahwa saya berada di dalam sebuah kapal yang baik. Saya mengatakan bahwa saya bersandar kepadanya, tapi masih perlu sebuah kapal. Namun Tuhan menyuruh saya melompat keluar dari kapal itu. Kemudian saya memberitahu Dia bahwa saya tidak memiliki iman sebesar itu. Tetapi ini bukanlah soal iman kita. Ini adalah soal kesetiaannya. Kita semua perlu diselamatkan dari kekhawatiran hidup. Kita tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada kesetiaan Allah. Dia itu setia dan kita harus menengadah kepadanya untuk keperluan kita. Bagaimana pendapat Saudara Heri? Ya, paling kita bisa melihat ya di dalam Perjanjian Lama bagaimana Nabi Elia, bagaimana Allah dengan setia memelihara dia, dengan burung gagak memberikan makan kepada Nabi Elia ya. Artinya memang Tuhan itu ketika kita mau ya berjalan di dalam jalannya seturut dengan panggilannya, maka Dia akan setia. Seperti ini bukan persoalan pada kita, tapi ini adalah soal kesetiaan Dia terhadap kita. Ya, jadi karena itu kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu meragukan kesetiaan Tuhan terhadap kita. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan ya saudara-saudari. Semoga kita semua terus diselamatkan dari kekhawatiran hidup kita, sehingga dalam setiap kebutuhan kita, setiap keperluan kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang setia. Kita perlu selalu mengadah kepada Tuhan untuk setiap keperluan kita dan percaya bahwa Allah pasti akan memelihara kita. Baik, sebagai penutup kesimpulan, Saudara Heri dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu sekali lagi memperlihatkan pada kami. Amin. Engkau Allah yang setia dan Engkau juga tidak mungkin mengingkari kesetiaan-Mu. Tuhan, karena itu bawa kami, Tuhan, dilepaskan dari segala kekhawatiran dan hanya bersandar pada Dikau Sang Setia. Belas kasihani kami, lebih di masa-masa ini Tuhan. Masa-masa yang sulit perlu melihat kesetiaan Tuhan dan mengalaminya. Amin. Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Heri atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi eMana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus